Perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Indonesia itu sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya ada sekitar 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Itu artinya Indonesia ini memiliki keragaman budaya tradisional yang luar biasa banyaknya untuk dijadikan sumber inspirasi dalam pembuatan kerajinan non-benda. Budaya tradisional dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Yang kedua itu artefak atau objek budaya, diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Ini ada beberapa contoh kerajinan dari budaya non-benda. Yang pertama itu wayang kulit, ini dari daerah Jawa Tengah. Terus ada keris, ya, ada juga ini gerabah, ataupun baju yang terinspirasi dari burung merak ini. Dan ada lagi misalnya wayang golek ataupun patung. Nah, ini ada contoh budaya tradisional menginspirasi pembuatan kerajinan non-benda. Ini ada burung engang. Burung engang itu merupakan atau dianggap dewa di suku Dayak. Maka sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional. Contohnya tari burung engang ini. Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional Dayak, diiringi musik tradisional yang dimainkan oleh alat musik tradisional. Tarian, simbol, pakaian, musik, dan alat musik dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Tarian, simbol, musik ini merupakan produk budaya non-benda. Sementara pakaian, perlengkapan tari, alat musik ini merupakan artefak atau objek budaya. Perencanaan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ada 4 langkah proses perencanaan kerajinan produk non-benda. Yang pertama, pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Kedua, membuat sketsa ide. Ketiga, pembuatan studi model kerajinan. Dan yang keempat, pembuatan petunjuk produksi. Nah, nanti akan dibahas satu persatu. Yang pertama itu pencarian ide produk. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan, untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulai ya dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Jadi sebelum kita memulai ke langkah selanjutnya, harus ada ide dulu. Nah, jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibuat ide. Misalnya, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Tadi sudah ada contoh, misalnya burung engang, gitu ya. Produk kerajinan apa yang akan dibuat? Misalnya pakaian tradisional. Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Siapa yang akan menggunakan? Bahan materi apa yang akan dipakai? Warnanya bagaimana? Etiknya, warnanya itu, teknik warnanya itu bagaimana? Dan bagaimana proses pembuatan produk tersebut akan dibuat? Nah, yang selanjutnya,
membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang awalnya abstrak itu menjadi terwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku ataupun lembaran kertas. Bisa menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint. Sebaiknya hindari menggunakan penghapus. Lalu pilihlah ide yang paling baik. Misalnya kita punya 2 ide, pilih yang terbaik, yang menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Yang selanjutnya, prototip atau membuat studi model. Studi model itu awalnya itu sketsa yang dibuat itu dapat berupa format 2 dimensi. Artinya digambarkan pada bidang datar. Untuk selanjutnya dilakukanlah dengan format 3 dimensi, yaitu dengan studi model, yang dapat dilakukan dengan material sebenarnya, misalnya tadi membuat baju, misalnya dengan kain, ataupun bukan material sebenarnya, misalnya di kertas dulu. Nah, yang selanjutnya perencanaan produksi, yaitu membuat perencanaan untuk proses produksi atau membuat kerajinan. Ini akan dibahas pada materi selanjutnya.